inna ma'adatuhu, sesungguhnya adatnya itu naqlul madhahibi, itu menukilkan pendapat mazhab-mazhab, wa maqila fiha, dan apa yang dikatakan di dalam mazhab tersebut, falyahdhar minhu, maka hendaklah dia menghindari darinya, artinya tinggalkan ustadz atau guru yang seperti ini. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau ustadznya itu adalah orang yang tidak fokus pada satu pendapat, satu mazhab yang dijadikan sebagai prinsip dia, tetapi dia justru mencaplok pendapat mazhab-mazhab yang banyak ini, yang lain itu, nah itu yang kemudian dia adopsi, itu yang kemudian dia terapkan. Nah, yang seperti ini, ya, kata Imam Al-Ghazali, guru yang seperti ini itu hendaknya seorang pelajar itu harus meninggalkannya. Kenapa? Fa inna idlalahu aksaru min irsyadihi. Walidzalika qala ba'duhum, oleh karena itulah berkata sebagian ulama arif billah, man ra'ani fil bidayati, siapa yang melihatku fil bidayah, di awal mula, sara siddiqan, maka dia akan menjadi seorang siddiq. Wa man ra'ani fin nihayah, dan siapa yang melihatku pada akhirnya, bukan di permulaan, di nihayahnya, sara zindiqan, maka dia akan menjadi zindiq. Nah, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian serta rekan santri yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita sekarang sudah berada pada halaman 190. Ya, sebelum itu seperti biasanya kita bacakan Al-Fatihah dulu, ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ahbabana fillah, langsung saja ila an qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-wadhifatu ar-rabi'atu ay yahtarizal khaidu fil ilmi fi mabda'il amri 'anil isgha'i ila ikhtilafin nasi. Okay. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-wadhifatur rabi'ah, tugas yang keempat dalam artian adab yang keempat bagi seorang penuntut ilmu, seorang salik, seorang murid, adalah ayyahtarizal khaidu fil ilmi, bahwasanya menghindari al-khaidu, orang yang terjun fil ilmi, di dalam bidang ilmu pengetahuan, fi mabda'il amri, pada awal perkaranya, artinya pada awal-awal dia belajar, anil isga'i, daripada al-isga'i mendengar, ila ikhtilafin nasi, ya, kepada perbedaannya orang-orang, artinya perselisihan, pertentangan para ulama. Ya, jadi wazifah yang keempat ini poinnya adalah bahwa seorang pelajar itu, seorang salik atau murid itu sepatutnya pada awal dia belajar, di awal-awal itu tinggalkan, hendaknya dia meninggalkan, tidak mempelajari, tidak mendengar hal-hal yang berkaitan dengan masalah khilafiyah, kurang lebih seperti itu. Sawa'un kana ma khada fihi min ulumid dunya aw min ulumil akhirah. Ya, sama adanya apa yang ia kaji padanya berupa ilmu keduniaan ataukah berupa ilmu-ilmu akhirat. Mau yang dia pelajari adalah ilmu keduniaan ataukah ilmu akhirat. Nah, yang mana kita sudah bahas masalah definisi daripada kedua ilmu ini. Pokoknya ketika dia mula untuk belajar sebagai seorang pemula, maka hendaknya masalah khilafiyah itu ditinggalkan dulu, jangan dipelajari, jangan teralihkan pikirannya ke sana. Oke. Fa inna dalika, karena sesungguhnya yang demikian itu, yudahishu aqlahu, itu akan membuat kaget akalnya, ya, dahsyat, ya, terasa luar biasa sekali. Itu yang membuat dia kemudian akalnya itu tidak mampu untuk menerimanya, ya. Wa yuhayyiru dhihnahu, dan membingungkan pikirannya, benaknya.
wa yufattiru ra'yahu, dan melemahkan pandangannya, wa yu'ayyisuhu 'anil idraki wal ittila'i. Nah, dan itu yang akan mematahkan semangatnya, 'anil idraki, daripada menjangkau atau mengetahui, wal ittila'i, ya kurang lebih sama. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, ya karena masalah-masalah khilafiyah ini kemudian yang akan membuat si pemula dalam ilmu agama ini akan merasa kaget, dia bingung, kemudian analisanya, pandangannya, pikirannya pun menjadi lemah, bahkan bisa saja kata beliau itu yang membuat dia berputus asa, ya, yu'ayis, berputus asa untuk menjangkau atau mengetahui serta memahami apa yang sedang menjadi fokusnya. Bal, akan tetapi yang bagi, ya, sepatutnya ayyutqina awalan, dia harusnya memantapkan awalan, pertama kali, at-tariqatal hamidata, yaitu tarekat yang terpuji, ya, jalan yang mulia, al-wahidata, yang satu, al-mardiyata, yang diridho inda ustadzihi, di sisi gurunya, di sisi ustadznya. Jadi sepatutnya, ya, jangan dulu pelajari bidang-bidang khilafiyah, tetapi dia harus di awal itu harus memantapkan dulu apa dia, ya, tarekat yang terpuji, ya, kurang lebih seperti itu, atau bahasa kita, ya, inilah, ya, adab dulu sebelum ilmu pengetahuannya, kurang lebih seperti itu. Jadi di awal-awal itu yang dia harus pelajari itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan tarekat, jalan yang terpuji, yang satu saja, tidak bercabang, hanya satu saja fokusnya di tarekat terpuji tersebut, yang diridhoi, ya, artinya yang disetujui oleh ustaznya atau gurunya. Misalnya gurunya mengajarkan kepada dia, ya, masalah akhlak, masalah adab, ya, itu saja yang harus menjadi fokusnya. Jangan dulu mempelajari masalah fikih yang banyak sekali perbedaan pendapat. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, yusgi ilal madhahibi wasyubahi, barulah dia boleh mendengar, ya, mempelajari ilal madhahibi, kepada mazhab-mazhab pendapat yang ada di dalamnya, wasyubahi, dan yang syubhat-syubhat, yang samar-samar, yang tidak jelas hukumnya karena adanya perbedaan pendapat. Silahkan, tetapi setelah tariqatul hamidah itu sudah mantap sekali, sudah mendarah daging di dalam dirinya. Oke. Wa illam yakun ustaduhu mustaqillan bi ikhtiyari ra'yi wahidin, ya. Nah, dan apabila tiadalah gurunya itu, ustadznya itu mustaqillan, independen, ya, terfokus bi ikhtiyari ra'yi wahidin, dengan memilih satu pendapat, dengan memilih satu mazhab, ya. Inna ma'adatuhu, sesungguhnya adatnya itu, naqlul madhahibi, itu menukilkan pendapat mazhab-mazhab, wa maqila fiha, dan apa yang dikatakan di dalam mazhab tersebut, falyahdhar minhu, maka hendaklah dia menghindari darinya, artinya tinggalkan ustadz atau guru yang seperti ini. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau ustadznya itu adalah orang yang tidak fokus pada satu pendapat, satu mazhab yang dijadikan sebagai prinsip dia, ya, tetapi dia justru mencaplok pendapat mazhab-mazhab yang banyak ini, yang lain itu. Nah, itu yang kemudian dia adopsi, itu yang kemudian dia terapkan. Nah, yang seperti ini, ya, kata Imam Al-Ghazali, guru yang seperti ini itu hendaknya seorang pelajar itu harus meninggalkannya. Kenapa? Fa inna idlalahu aksaru min irsyadihi, karena sesungguhnya penyesatannya itu lebih banyak daripada tuntunannya. Nah, jadi dia menyesatkan itu lebih berpotensi daripada dia mampu memberikan tuntunan kepada muridnya, ya. Karena itu tadi, ya, tidak ada pendirian terhadap satu mazhab, tidak ada itqan, tidak ada kemantapan pada satu pendapat, tetapi justru ambil sana ambil sini dan lain sebagainya. Ini bisa menimbulkan tatabbu'ur rukhas, bisa menimbulkan sesuatu yang dilarang, ya, di dalam agama kita untuk dicampur baurkan, ya, yang karena itu bisa dianggap sebagai mempermainkan agama, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi beliau mengatakan di sini bahwa penyesatannya lebih banyak daripada irsyadnya. Wala yasluhul a'ma liqaudil umyani wa irsyadihim, dan tidak layak itu seorang buta menjadi penuntung orang-orang yang buta, wa irsyadihim, dan menjadi penunjuk arah, ya, kurang lebih seperti itu kepada orang-orang buta. Orang buta, ya, sepatutnya yang menuntun dia adalah orang yang melihat. Nah, ini masalahnya, yang menuntun adalah orang buta. Bagaimana bisa akan selamat, ya? Bagaimana bisa akan ada solahiyah, ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa man hada haluhu. Nah,
orang yang seperti ini keadaannya, fahuwa ba'uda fi umil hayrati, maka dia akan jauh bi umi pada kebutaan, kebingungan, ya, watihil jahli, dan begitu juga kesesatan, kebodohan, ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa man'ul mubtadi anis syubahi, ya, yudahi man al hadisil ahdi bil islami an mukhalatatil kuffar. Pelarangan pelajar pemula itu, ya, anis syubahi, dari perkara-perkara syubhat, dari perkara-perkara khilafiyah, ya. Yudahi itu sama statusnya dengan man'ul hadisi, pelarangan al hadisil ahdi bil Islam, orang yang baru masuk Islam, an mukhalatatil kufari, untuk bergaul dengan orang-orang kafir. Jadi kurang lebih hampir sama hukumnya. Orang yang baru belajar atau pemula, ya, di bidang ilmu pengetahuan, ya, dia dilarang untuk mempelajari lebih jauh masalah-masalah yang khilafiyah. Itu sama statusnya, ya, atau sama tujuannya kenapa dia dilarang dengan orang-orang yang baru masuk Islam, dilarang mereka bergaul dengan orang-orang kafir. Kita ketahui bahwa kenapa orang-orang yang baru masuk Islam itu tidak digalakkan untuk berada pada lingkungan orang-orang kafir, karena takutnya nanti terpengaruh dia. Kemudian akhirnya dia kembali kepada kekafiran. Nah, begitu juga orang-orang yang pemula dalam menuntut ilmu pengetahuan, ya, ketika dia mempelajari masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah syubhat, masalah-masalah furu'iyah yang banyak sekali pendapat ulama terkait itu antara satu dengan yang lain. Nah, ini bisa saja, ya, kemudian merontokkan, ya, keinginan atau kegigihan dia untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang sesungguhnya, yang bermanfaat bagi dia. Jadi mudarat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah khilafiyah ini pada orang yang baru menuntut ilmu pengetahuan itu sama dengan mudaratnya orang-orang yang baru masuk Islam ketika dia bergaul di tengah-tengah orang kafir. Oke. Wa nadbul qawi ila an-nadhari fil ikhtilafi. Nah, dianjurkannya al-qawi, orang yang kuat, ya, bukan mubtadi, lawannya. Orang yang kuat artinya sudah lama dia berkecimpung di dalam ilmu pengetahuan, bukan pemula. Nah, itu dianjurkan ilan nadhari, untuk melihat fil ikhtilafati, pada masalah-masalah khilafiyah. Nah, justru orang yang seperti ini itu dianjurkan untuk mengkaji masalah khilafiyah. Nah, ini yudahi hassal qawi, sama dengan digalakkannya orang yang kuat, ya, imannya, bukan lagi baru masuk Islam, ala mukhalatatil kuffar, untuk bergaul dengan orang-orang kafir. Kurang lebih hampir sama hukumnya atau kasusnya seperti itu. Ya, jadi kalau kemudian keimanan orang itu sudah kuat, dia sudah bertahun-tahun lamanya masuk Islam, ya, imannya sudah sabit di dalam hati, sudah kuat, maka orang yang seperti ini justru dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang kafir. Nah, bisa saja dia yang memberikan hidayah kepada teman-temannya dulu, yang sesama kafir dulu sebelum dia masuk Islam, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi disunahkan untuk bergaul. Nah, begitu juga orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan, yang tentunya kepakarannya juga sudah diakui, maka orang yang seperti ini justru dianjurkan untuk mempelajari masalah-masalah khilafiyah. Nah, kurang lebih hampir sama kata Imam Al-Ghazali. Walidzalika, oleh karena itulah kata Imam Al-Ghazali, yumna'ul ajizu anit tahajjumi ala saffil kuffar, ya, dilarang orang yang lemah itu untuk tahajjum, untuk menyerobot ala saffil kuffar, kepada safnya orang-orang kafir di medan perang, ya. Dilarang orang-orang yang lemah, yang tidak kuat, dalam artian tidak kuat, yang penakut. Wa yundabus syuja'u, dan disunnahkan, dianjurkan asyuja'u, orang-orang yang berani, lahu, kepadanya, untuk tahajjum, ya, untuk menyerobot, menyerang barisan orang-orang kafir di medan perang itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dalam agama kita, orang yang pengecut, orang penakut, orang yang lemah itu tidak dianjurkan untuk maju ke medan perang, ya, menerobos di pasukan orang kafir, tidak disunahkan. Justru yang disunahkan itu, dianjurkan itu adalah mereka yang pemberani, syuja', kurang lebih seperti itu. Ya, mengapa? Ya, itu tadi, karena mudaratnya lebih banyak, ya, kalau orang yang penakut, pengecut itu disuruh untuk menerobos barisannya orang kafir, itu banyak sekali mudaratnya berbanding dengan orang yang berani. Nah, kurang lebih juga hampir sama kata Imam Al-Ghazali dengan pemula di dalam bidang ilmu pengetahuan, terkait dengan mempelajari ilmu-ilmu khilafiyah.
tidak boleh, dilarang, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa minal ghaflati, ya, termasuk kelalaian, kata Imam Al-Ghazali, an hadhihi daqiqah, terkait dengan penjelasan yang dakik seperti ini, masalah yang tadi yang kita bahas itu dianggap sebagai suatu kelalaian. Dhanna ba'du ad-du'afai, menganggap sebagian orang-orang yang lemah, artinya orang-orang yang ilmunya belum matang, annal iqtida'a, bahwasanya mengikut bil aqwiyai, kepada orang-orang yang kuat, yang keilmuannya sudah di atas, makomnya sudah di atas, bima yunqalu anhum, pada apa yang dinukilkan dari mereka, minal musahalati, berupa tasahul, ya, yaitu mempermudahkan, jaizun, itu diperbolehkan. Jadi ada sebagian orang-orang yang lemah keilmuannya, ya, orang-orang awam yang baru-baru belajar atau semacamnya lah, ya, mereka ini punya anggapan bahwa mengikut orang-orang yang berada di atas makomnya, yang sudah kuat, yang keilmuannya sudah luar biasa, kita ikut mereka. Apa yang kita ikuti adalah sesuatu yang dinukilkan dari mereka, ya, berita atau informasi dari mereka yang kita dengar, ya, yang berkenaan dengan masalah tasahul. Nah, kita menduga bahwa mengikut itu, iktidak itu merupakan suatu kebolehan. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala termasuk ghaflah, termasuk kelalaian, termasuk kesalahan, kealfaan, kurang lebih seperti itu. Jadi contoh misalnya, ya, ada orang-orang yang makomnya sudah di atas, ya, keilmuannya sudah luar biasa sekali, imannya sudah kuat, batiniahnya juga sudah kuat, dan seterusnya, ya. Ada hal-hal yang dalam praktek dia, ya, sehari-hari misalnya selalu tasahul, ya, taruhlah misalnya, ya, orangnya tidak sholat duha, misalnya orangnya tidak sholat tahajud, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mengikut orang-orang yang seperti ini, ulama-ulama yang seperti itu misalnya, nah, kita beranggapan bahwa boleh mengikut seperti itu, akhirnya kita juga tasahul juga, akhirnya kita juga tidak duha, tidak tahajud, tidak witir, dan lain sebagainya. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali ghaflah. Oke. Walam yudrik anna wazaifal aqwiya, dia tidak tahu bahwasanya tugasnya orang-orang yang kuat itu, aktivitasnya orang-orang yang kuat itu, keilmuannya, ya, makomnya sudah di atas, tukhalifu wazaifal du'afa, itu berbeda dengan tugas-tugasnya, amaliyahnya orang-orang lemah, orang-orang yang makomnya masih di bawah. Jadi ini semacam satu alasan, ya, satu alasan kenapa seorang mubtadi itu, pemula di bidang ilmu pengetahuan itu, jangan dulu melihat ke yang lain, ya, fokus saja di hadapan dia apa yang sedang dia pelajari berupa thariqatul hamidah dan semacamnya. Karena makom orang yang di bawah, makom pemula dengan orang-orang yang sudah lama, sudah kuat, dalam hal ini dibahasakan oleh Al-Imam Al-Ghazali ad-du'afa, dengan orang-orang al-aqwiya yang sudah lama berkecimpung di bidang ilmu pengetahuan, nah, itu beda, tidak bisa disamakan. Walidzalika qala ba'duhum, oleh karena itulah berkata sebagian ulama arif billah, man ra'ani fil bidayati, siapa yang melihatku fil bidayah, di awal mula, sara siddiqan, maka dia akan menjadi seorang siddiq. Wa man ra'ani fin nihayah, dan siapa yang melihatku pada akhirnya, bukan di permulaan, di nihayahnya, sara zindiqan, maka dia akan menjadi zindiq. Nah, maksudnya apa, ya, kita pahamilah bahwa maksud daripada perkataan ini, jadi ketika seseorang itu melihat ulama-ulama arif billah misalnya, yang mana ulama-ulama arif billah ini dia posisikan dirinya seperti awal mula dia belajar ilmu agama, ya, ilmu wusul ilallah, dia akan tentunya mengamalkan semua yang menjadi tuntutan di tahap itu, tuntutan di awal mula itu, ya. Apa tuntutan di awal mula itu, ya, seperti misalnya sholat, puasa, dan semuanya perkara-perkara sunnah dilakukan, ya. Nah, maka ketika ada orang yang melihat mereka berada di makom bidayah ini, di awal mula suluk ini, kurang lebih seperti itu, maka orang yang melihat itu akan menjadi siddiq, ya, karena dia bisa mengambil contoh, dia bisa mengambil manfaat, beristifadah dari apa yang dia lihat daripada gurunya, taruhlah misalnya gurunya seperti itu, atau
ulama yang dia kagumi, dia bisa mengambil istifadah, dia bisa ikuti. Jadi, orangnya rajin sholat malam, dia pun akhirnya rajin sholat malam. Orangnya ini atau mursyidnya, gurunya ini rajin sholat duha, ya dia pun mungkin termotivasi untuk sholat duha. Jadi wajarlah kemudian dikatakan sebagai siddiq. Oke. Tetapi waman ro'ani pin nihaya, siapa yang melihatku di nihayahnya, di ujungnya, di puncaknya, kurang lebih seperti itu, di makom yang sudah di atas, maka soros zindikan, maka dia orang melihat itu akan menjadi zindik. Maksudnya apa? Ya kalau di puncak nihaya itu makomnya sudah beda. Ya mungkin ada tuntutan-tuntutan tertentu yang dia harus amalkan di situ, atau yang harus dia ekspresikan di situ. Yang mana itu kemudian kita anggap sebagai suatu kesalahan pandangan kita orang yang masih di bawah ini. Nah wajarlah kemudian orang yang melihat itu kemudian dikategorikan zindik, karena pasti akan mengklaim, wah salah ini, kenapa begini dan lain sebagainya. Nah idin nihayah itu, karena sesungguhnya nihayah itu makom yang berkelanjutan, artinya yang di ujungnya itu, puncaknya itu, taruddul amala, itu akan mengembalikan segala amalan itu ilal batini, kepada batin. Wa tusakkinul jawariha, dan akan menenteramkan anggota tubuh, illa an rawatibil faraidi, kecuali dari rawatibil faraidi, amalan-amalan fardu. Nah jadi orang-orang yang sudah di atas ya, makomnya kurang lebih seperti itu, sudah di nihayah makomnya, maka mereka akan berada pada situasi di mana kajian-kajian yang ada di sana, di makom nihaya ini, amaliyah-amaliyah yang ada di makom nihaya ini, itu rata-rata dikembalikan. Maksudnya dikembalikan ini rata-rata fokusnya itu adalah masalah batiniah. Ya. Nah, jawarih ini kemudian menjadi diam, tenang. Jadi tidak banyak beramal lah, kurang lebih seperti itu. Amal batiniah tetap, bahkan itu yang mendominasi. Nah, amal jawarih itu yang mereka lakukan hanya fardu-fardu saja, ya sholat 5 waktu, kurang lebih seperti itu. Sementara yang lain itu mungkin mereka abaikan. Ya, karena kenapa? Karena mereka lebih fokus kepada masalah batiniah, ya, masalah zikir, tafakkur, masalah macam-macam lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan kalau dilihat oleh orang-orang yang belum sampai ke sana pikirannya, belum sampai ke sana makomnya, maka dianggap salah ini, kok seorang guru seperti itu, kok seorang mursyid seperti itu, seorang ustadz seperti itu. Selama ini yang kita tahu bahwa sholat duha, sholat qabliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih dan lain sebagainya, itu padilahnya luar biasa. Sepatutnya mereka yang harus melakukan semua itu dengan gigih. Ini kok tiba-tiba terlihat seperti malas sekali, ya, tasahul, tidak mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah ini kalau sudah muncul penilaian-penilaian yang seperti ini, inilah yang dimaksud oleh perkataan sebagian ulama soro zindikan ini. Ketika kita melihat orang-orang yang seperti ini di makom nihayah itu. Oke. Fayataro'a ilan naziri, maka akan terlihatlah ilan naziri, kepada orang yang melihat mereka di makom nihayah itu, annahu, bahwasanya itu dia adalah batalatun, ya. Batalatun itu pengangguran, kurang lebih seperti itu. Artinya kayak tidak ada pekerjaan. Wa kaslun, dan juga malas. Wa ihmalum, dan juga ihmal, selalu mengabaikan. Nah itu yang kemudian muncul di benak orang pemula si mubtadi yang melihat orang atau ulama-ulama atau mursyid yang sudah berada pada makom yang di atas atau makom nihayah. Wahai hayhata, jauh sekali. Artinya Imam Al-Ghazali mengatakan hendak seperti itu sebenarnya. Fadzalika, demikian itu, ya beliau mau jelaskan ini. Fadzalika, demikian itu, murabitatun lil qalbi fi aini syuhudi wal hudur. Itu merupakan murabitatun lil qalbi, ya, penentraman, ya, murabitatun, pengikatan, penentraman bagi hati fi aini syuhudi, pada pandangan syuhud wal hudur, dan pandangan hadir. Ya, jadi kenapa mereka itu tidak banyak melakukan amaliyah jawarih, ya, yang sunnah, ya. Kenapa mereka tidak melakukan? Karena mereka itu sedang fokus, ya, di hati mereka pada pandangan atau pada makom asyuhud dan makom al-hudur. Ya,
Wa mulazamatul lidzikri alladhi huwa afdalul amali 'ala dawam, dan senantiasa berzikir ya. Alladhi huwa afdalu, yang mana zikir itu adalah yang paling afdalnya amalan 'ala dawam, atas selamanya. Jadi itu yang menjadi fokus mereka, itu yang menjadi kegiatan mereka. Jadi hanya berzikir saja, berzikir di dalam hati, kurang lebih seperti itu. Nah itu yang kemudian membuat mereka terlihat tidak banyak melakukan solat-solat sunnah misalnya, kalau itu ibadah solat. Kurang lebih seperti itu, karena zikir hati mereka itu yang mereka lakukan, yang mana itu merupakan amalan yang paling afdal, bahkan mengalahkan amaliyah sunnah yang lain ya. Ini menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di sini. Nah, itu alasannya ya, alasannya sehingga ya tidak boleh disamakan antara pemula dengan yang sudah mahir, yang pro ya, kurang lebih lah seperti itu. Jadi fokus saja dulu bahasa mafhumnya pembahasan ini. Fokus saja dulu jika memang pemula dalam menuntut ilmu pengetahuan, pada apa yang menjadi keharusan kita di awal-awal mula kita belajar, sesuai dengan arahan ustadznya, gurunya atau mursyidnya. Itu saja, tak perlu menoleh ke bidang-bidang yang lain ya, apalagi mengikuti orang-orang yang kegiatan atau aktivitas orang-orang yang berada di makom-makom yang lain. Wa tashabbuhud dhaif bil qawi, adapun penyerupaan orang-orang yang lemah yang di bawah makamnya bil qawi dengan orang yang kuat yang di atas makamnya, bima yara, pada apa yang ia lihat min zohiri, secara zohirnya, annahu hafwatu, merupakan satu kekeliruan atau kesalahan, yudahi, itu sama dengan i'tidhara mayulki najasatan ya, alasan orang yang membuang najis yasiratan yang kecil, fi kuzin, pada suatu wadah atau kendi, kuzimain ya, yang berisikan air, wa yata'allalu, dan dia beralasan bi anna du'afa hadhihi najasati, bahwasanya lipat kali ganda najis ini, najis yang sedikit yang dia ya, buang ke dalam kendi tersebut, qad yulqa, itu bahkan dibuang fil bahri, di lautan ya, dibuang di lautan banyak sekali ya, orang membuang najis di lautan. Wal bahru a'dhamu minal kuzi, nah, lautan itu lebih besar daripada kendi. Fama jazalil bahri fahuwa lil kuzi ajwazu, maka apa yang boleh bagi lautan itu, maka bagi air yang di dalam kendi juga itu boleh. Nah, jadi orang yang pahamnya masih di bawah ya, yang kemudian ingin seperti orang-orang yang makomnya ada di atas terkait dengan amaliyah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dia beralasan ya, dia mentasyabuhkan, nah ini maksud beliau di sini at-tasyabuh, menyamakan diri dengan mereka. Alasannya kurang lebih gambarannya adalah seperti najis yang dibuang ke, najis yang sedikit yang dibuang ke dalam kendi yang berisikan air. Boleh nggak membuang najis ke dalam kendi tersebut? Nah, menganggapan mereka boleh, bisa saja. Karena kenapa? Ya, karena lautan saja itu banyak sekali orang buang najasah ke sana, ke laut itu, dan tidak ada larangan di dalam agama untuk itu. Nah, otomatis membuang najis yang sedikit ke dalam kendi ini juga tidak ada larangan karena hampir sama. Nah, itu menurut persepsi dia ya, kurang lebih seperti itu alasan dia, sehingga dia ingin membela diri terkait dengan penyamaan dirinya ya dengan orang-orang yang ada yang makom di atas itu, nah, dengan alasan yang seperti ini. Nah, bagaimana ini kata Imam Al-Ghazali? Fala wala yadri al-miskinu anna al-bahra biquwwatihi yuhilun najasata ma'anna. Dia sebenarnya tidak tahu, al-miskin, orang miskin ini maksudnya ya orang du'afa yang lemah ini, orang yang pahamnya belum tinggi. Dia tidak tahu annal bahra, bahwasanya lautan itu biquwwatihi, dengan kekuatannya lautan itu, yuhilun najasata ma'an, itu mampu merubah najis itu menjadi air. Artinya hukumnya kemudian sama dengan air. Jadi tidak najasah karena air pada dasarnya suci. Jadi dia rubah status daripada kotoran itu najasah itu kepada bersih. Nah, itu merupakan satu kekuatan atau potensi yang ada di air itu, air lautan itu. Ya, fatanqalibu ainun najasati bi istila'ihi ila sifatihi, maka berubahlah ainun najasa, zatnya najis tersebut, bi istila'ihi, karena dominasi ya, menguasainya itu lautan ya, dominasinya ila sifatihi, kepada
kepada sifatnya lautan itu, air yang ada di lautan, apa dia ya suci. Dia rubah ainun najasati itu ya, dari yang awalnya najasa ya kemudian tidak punya pengaruh apa-apa. Itu maksudnya. Dia tidak bisa menajiskan lautan. Justru lautan yang menguasai dia, yang merubah statusnya ya dari yang sesuatu bisa membuat najis yang lain, yang kemudian menjadi tidak ada kemampuannya untuk menajiskan yang lain. Dalam hal ini adalah lautan. Nah, itu kekuatan itu ada pada ma'ul bahri. Wal qalilu minan najasati, adapun yang sedikit daripada najis ya, yaghlibul kuza, itu mampu mengalahkan air yang ada di dalam kendi itu walaupun sedikit najis. Kebalikan yang tadi, justru dia yang mengistilah ya, dia yang mendominasi, kurang lebih seperti itu. Wa yuhiluhu ila sifatihi, dan dia merubah air yang ada di dalam kendi itu ila sifatihi, kepada sifatnya. Apa? Najasah. Bukan air itu yang kemudian menguasai najasah tersebut, tetapi najasah itu justru yang punya kekuatan, potensi. Ini kajian dibahas dalam kitab fikih. Dia punya potensi kekuatan yang justru mengalahkan yang di sekitarnya, dalam artian air sedikit yang ada di dalam kendi tersebut menjadi sama dengan sifatnya dalam artian najasah. Maksudnya ya dia najiskan air tersebut. Beda dengan yang kotoran, walaupun banyak dibuang ke lautan, itu tidak akan lantas membuat lautan itu menjadi najasah, tidak. Karena kekuatan lautan itu melebihi daripada kekuatan najasah itu. Sementara masalah kendi ini, justru najasah yang sedikit itu yang menguasai sifat air yang ada di dalam kendi tersebut. Oke. Wa bimisli hadza, nah, dan seumpama inilah juwiza lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yujawaz li ghairihi, apa yang tidak dibolehkan bagi yang selainnya. Nah, oleh karena itulah ya kita tahu dalam agama kita bahwa ada khususiatur Rasul, ada khususiahnya Nabi, ada sesuatu yang dibolehkan kepada Nabi yang tidak dibolehkan kepada kita. Ya, kenapa? Ya karena kekuatan Nabi itu jelas beda dengan kekuatan kita. Kekuatan orang pemula itu beda dengan kekuatan orang yang sudah ada di nihayah, kan begitu ceritanya. Hatta ubiha, bahkan sampai diperbolehkan lahu baginya, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tis'uniswatin, sampai 9 perempuan istri. Kalau kita hanya sampai 4 saja manusia biasa. Idh kana lahu minal quwati, kenapa? Karena adalah baginya minal quwati, berupa kekuatan yang tidak ada pada kita. Ma yata'adda minhu sifatul adli, apa yang terbentangkan minhu darinya itu sifat keadilan ila nisa'ihi, kepada istri-istrinya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya kekuatan, bahasa lainnya punya suatu potensi yang kemudian melahirkan suatu sifat adil, mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Dia punya potensi itu. Wa in kasurna, sekalipun istrinya banyak. Wa amma ghairuhu, adapun yang selain daripada Nabi yang tidak punya kekuatan, orang-orang du'afa ya seperti kita lah. Wala yaqdiru ala ba'dil adli. Itu tidak akan pernah mampu atas sebagian adil. Makanya dibatasi, tidak sampai 9. Bal yata'adda ma bainahunna. Bahkan yata'adda ya bisa berdampak ma bainahunna, apa yang diantara mereka, minad darari, berupa kemudaratan, berupa keburukan, ilahi, kepadanya, kepada orang yang selain daripada Nabi. Ya, justru apa yang terjadi di kalangan istri-istri yang selain daripada Nabi, yang banyak sekali istrinya, kurang lebih seperti. Nah, keburukan yang terjadi di antara mereka itu berdampak kepada dia. Kenapa? Ya karena dia tidak ada kekuatan potensi untuk adil itu, sifatul adil itu. Ya. Hatta sehingga yang jarrah, ya, itu yang kemudian yang menjerumuskan dia ila ma'asiyatillahi, kepada maksiat kepada Allah, fi talabi ridahunna, terkait dengan menuntut ridho mereka. Nah, itu ya, keburukan, doror yang terjadi di kalangan para istri-istri ini dengan antara satu dengan yang lain, sesama madunya ya. Taruhlah berkelahi, bertengkar, saling benci dan lain sebagainya. Nah, keburukan-keburukan ini akan berdampak kepada kita, kepada suaminya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan dia ya terpaksa harus meminta ridho kepada istri yang mungkin dizolimi ya, karena dia tidak adil ya, dan lain sebagainya.
Nah, itu kalau yang selain daripada nabi ya. Fama aflaha mangqasal malaikata bil haddadin, maka tidak akan beruntung ya, tidak akan benar mangqasa orang yang mengkiaskan, menyamakan malaikat dengan haddadin, para penempa besi. Artinya apa? Malaikat sebagai status yang paling di atas dan penempa besi sebagai status yang paling di bawah dalam tatanan masyarakat ya, sosial, kurang lebih seperti itu. Tidak bisa disamakan antara malaikat dengan haddadin. Nah, itu ya yang mau ditekankan di sini oleh Al-Imam Al-Ghazali terkait wazifah yang keempat ini, bahwasanya seorang pemula itu pokoknya harus fokus saja kepada apa yang diarahkan oleh ustadznya, apa yang dituntun ia oleh ustadznya untuk mendalami itu, tak perlu melihat ke yang lain, tak perlu mendalami hal-hal yang lain. Tidak perlu mendalami hal-hal yang lain, apalagi mengikut bergaya sama seperti orang-orang atau ulama-ulama atau mursyid-mursyid yang sudah berada di makom yang di atas. Nah, karena manusia itu tidak semuanya sama. Dia Imam Al-Ghazali sekali lagi mengakui bahwa ada yang disebut dengan tingkatan-tingkatan, kurang lebih seperti itu. Ada yang tingkatan masih di bawah levelnya, ada yang tingkatan di atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang beliau mau tekankan di wazifah yang keempat ini, dan itu saya rasa sudah cukup. Nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Hadza billahi taufik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.